Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat anak-anakku semua. Perkenalkan, nama saya Ibu Nurul Zakia. Saya adalah seorang pengajar di salah satu sekolah dasar negeri yang ada di Kabupaten Pasuruan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menerangkan sedikit terkait materi kelas 6 SD, yaitu operasi hitung campuran bilangan bulat. Kita lihat ya. Baik anak-anak, yang perlu diperhatikan sebelumnya yaitu dalam operasi hitung campuran bilangan bulat, kita harus mendahulukan terlebih dahulu beberapa operasi yang harus kita selesaikan. Contohnya, ketika kita menemui ada perkalian atau pembagian bertemu dengan penjumlahan atau pengurangan, maka yang harus kita dahulukan adalah perkalian atau pembagiannya. Kadang-kala anak-anak kesulitan karena mereka lihat yang depan terlebih dahulu. Misal 15 dibagi 5 dikurangi 3. Karena pembagian ada depan, maka yang didahulukan adalah pembagiannya. Namun ada kalanya anak-anak bingung ketika ada soal di mana perkalian dan pembagian ada di belakang. Perlu diperhatikan, dimanapun letak pembagian dan perkalian, jika bertemu dengan penjumlahan atau pengurangan, maka yang didahulukan adalah perkalian atau pembagian itu sendiri. Paham anak-anak? Nah, di sini Ibu beri satu contoh, di mana di sini ada operasi hitung bilangan bulat campuran. Yang pertama kita menemui ada operasi hitung pembagian, kemudian operasi hitung pengurangan. Yang pertama didahulukan adalah operasi hitung pembagian, karena di sini ada pembagian ya anak-anak. Baiklah, kita selesaikan terlebih dahulu. 18 dibagi negatif 2. Seperti pembelajaran sebelumnya, apabila positif dibagi dengan negatif, maka hasilnya adalah negatif. 18 dibagi dengan 2 adalah 9. Kita tulis di sini, kemudian dikurangi dengan 5. Nah, negatif 9 dikurangi dengan negatif 5, hasilnya berapa anak-anak? Saya lebih mudah menerangkan kepada murid-murid saya ya, itu bahwa dimisalkan dengan hutang. Kita mempunyai hutang 9, kemudian kita tambah lagi dengan hutang 5. Maka hutang kita akan bertambah atau berkurang? Yang jelas kita malah punya lebih banyak hutang lagi. Jadi hutang kita tulis di sini dalam bentuk negatif. 9, hutang 9 ditambah lagi dengan hutang 5, maka hutang kita bertambah menjadi 14. Sampai di sini mengerti anak-anak? Nah, soal kedua di sini ada operasi hitung penjumlahan, pembagian, dan penjumlahan. Nah, seperti Bu Guru bilang bahwa apabila ada pembagian atau perkalian, maka kita dahulukan pembagian dan perkalian terlebih dahulu. Ini bagaimana, Bu? Ini kita tulis kembali di bawahnya. Negatif 30 ditambah negatif 50 dibagi dengan 5. Pembagian atau perkalian apabila bilangannya tidak sama, tandanya tidak sama, maka hasilnya adalah negatif. Kita kasih kurung ya. Negatif 50 dibagi 5 berarti 10. Ditambah 25. Nah, seperti Ibu bilang sebelumnya, kita perumpamakan dengan hutang ya anak-anak, biar lebih mudah. Anak-anak memiliki hutang 30, kemudian berhutang lagi 10. Kira-kira hutangnya semakin? Iya, hutangnya semakin banyak. Berarti hutang berapa sekarang anak-anak? 40, betul sekali. Kemudian ditambah 25. Nah, ditambah ini sama dengan dilunasi. Kita punya hutang 40, kemudian kita melunasi 25. Kira-kira hutangnya habis atau bagaimana? Iya, karena hutangnya masih banyak, dilunasinya kan tidak semua ya anak-anak, jadi masih sisa hutangnya. Berarti masih ada hutang negatif. Berapa hutangnya? Sisa berapa hutangnya anak-anak? Betul sekali, sisa 15. Nah, untuk soal ketiga, contohnya di sini adalah ada operasi hitung penjumlahan, ada operasi hitung pembagian, dan operasi hitung pengurangan. Yang mana yang kita dahulukan anak-anak? Betul sekali, operasi hitung pembagian ya. Nah, seperti yang tadi nomor 2, kita tulis dulu. 75-nya turun,
Kemudian kita kerjakan yang di dalam operasi hitung pembagian. Negatif 36 dibagi dengan 9. Karena tandanya tidak sama, maka nilainya adalah negatif. 36 dibagi 9, berapa anak-anak? Ya, betul sekali, 4 ya. Kemudian kita tulis ulang, dikurangi negatif 17. Saya tulis ulang ya anak-anak. 75 ditambah dengan negatif 4. Negatif berarti hutang ya. Kita punya uang 75 anak-anak. Kemudian kita punya hutang 4. Maka hutangnya, hutang tidak? Iya, tidak. Kita mendapat kembalian ya. Sisa berapa uang kita setelah kita melunasi hutang kita yang 4? Ya betul, sisanya 71. Nah, untuk ini coba diperhatikan anak-anak. Ini ada pengecualian ya. Jika ada tanda kurang, kemudian bertemu dengan tanda kurung, di dalam kurung ada tanda negatif, maka kedua tanda ini sama dengan dikalikan anak-anak. Negatif dikali negatif menjadi positif atau menjadi penjumlahan ya. Sekali lagi ibu ulang, jika ada tanda negatif atau tanda pengurangan kemudian bertemu dengan tanda kurung yang dimana di dalamnya adalah negatif, maka akan berubah, kedua tanda ini akan berubah menjadi penjumlahan. 17-nya bagaimana Bu? 17-nya jadi positif. Nah, jadi hasilnya 71 ditambah dengan 17. Berapa anak-anak hasilnya? Betul sekali, 88. Baiklah anak-anak, itu adalah 3 contoh soal yang bisa Ibu terangkan. Mungkin masih sangat banyak sekali soal-soal yang akan kalian temui terkait dengan operasi hitung campuran bilangan bulat ini. Mungkin apabila ada kesulitan, ada soal-soal yang sulit, bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu Ibu punya waktu untuk menjelaskannya lagi. Baiklah anak-anak, untuk video kali ini Ibu cukupkan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Jangan lupa tetap semangat dalam pembelajaran jarak jauh. Semoga pandemi ini segera berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.